Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, penyertaannya yang telah memampukan kita melewati sepanjang satu pekan ini hingga pada hari ini. Kembali kita ada karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu. Tuhan sudah memampukan kami, menyertai kami dalam segala keadaan, dan kembali kami ada di hari Minggu ini. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 6 ayat 1-2. Tertulis demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara yang dikasih Tuhan, seorang ibu tertangkap mencuri di sebuah minimarket. Sang manajer kemudian memaafkan dan memberikan kesempatan kepada ibu tersebut untuk tidak mengulangi kesalahannya. Bahkan manajer itu mengizinkan barang yang dicuri dibawa oleh ibu tersebut. Seminggu kemudian, ibu yang sama terciduk mencuri di minimarket yang sama. Dengan masih berbelas kasihan, sang manajer memberikan maaf dan kesempatan kepada ibu itu. Sebulan kemudian, terjadi lagi insiden pencurian oleh ibu yang sama ini. Tapi kali ini sang manajer memberikan peringatan yang keras agar hal itu tidak diulangi lagi. Karena bila diulangi, akan dilaporkan kepada polisi. Kepada kita Tuhan memberikan kesempatan dan kemurahan. Kepada saudara dan saya Tuhan memberikan kasih karunia, anugerah pengampunan. Tuhan menghapuskan segala dosa kita oleh kuasa darah-Nya. Kita disucikan, dibenarkan, dikuduskan, diberi keselamatan dan hidup yang kekal. Tapi anugerah itu bukan berarti bahwa kita boleh terus-menerus mengulangi kesalahan dan dosa. Anugerah Tuhan bukan untuk kita permainkan. Anugerah Tuhan bukanlah berarti bahwa kita boleh seenaknya hidup dalam perbuatan yang tidak berkenan. Dalam Roma 6 ayat 1-2 ini tertulis, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat ini menyatakan tentang pentingnya hidup dalam kebenaran dan sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Jangan kita salah gunakan kasih karunia Allah sebagai alasan untuk terus berbuat dosa. Kita semua dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang kudus, hendaknya hidup bagi Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri, bukan memenuhi keinginan-keinginan kita. Kasih karunia Tuhan bukanlah lisensi untuk berbuat dosa. Kasih karunia Tuhan diberikan bukan supaya kita semakin giat melakukan dosa, tapi supaya kita bebas dari kuasa dosa dan memampukan kita hidup dalam kebenaran. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa kita semua sudah mati bagi dosa. Bagaimana mungkin kita masih hidup di dalamnya? Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi masih hidup dalam dosa-dosa, masih hidup dalam percabulan, masih hidup dalam kemunafikan, masih hidup dalam perjudian, masih hidup dalam tindakan yang jahat,
kemarahan, iri hati, kedengkian, kebencian, maka itu menandakan bahwa kita belum berubah. Setiap kita yang percaya hendaknya mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus menolong kita mengerti kehendak Tuhan dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Kristus tapi masih hidup dalam dosa, kehidupan kita tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang lain akan melihat bahwa tidak ada bedanya menjadi orang percaya ataupun tidak percaya. Karena itu saudara, mari sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih karunia yang menyelamatkan dan mengubahkan kita dari yang tidak benar menjadi benar, dari yang hidup dulunya berdosa menjadi hidup dalam kebenaran. Biarlah mulai hari ini kita menjadi pribadi yang semakin berubah setiap hari, semakin menjadi serupa dengan Kristus, semakin memenuhi kehendak-Nya, hidup seturut dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami semua supaya kami hidup dalam kebenaran, bertekun dalam kebenaran, bertekun dalam firman Tuhan. Bukan bertekun dalam dosa, tapi sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Kami mau tinggalkan dosa, kami mau tinggalkan hidup yang lama yang tidak berkenan, dan kami mau memakai kehidupan yang baru, menjalani hidup sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami semua di sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Biarlah kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan senantiasa kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan yang memancar kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah persoalan hidup, agar Tuhan jamah, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, lepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan berikan jalan keluar, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya, kami alami pertolongan Tuhan, kami alami berkat Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.